Bertemu kembali dengan saya Dudi Wahyudi. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, karena saya akan mengisi channel ini dengan materi pembelajaran pajak. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep penting dalam pajak bertambah nilai, yaitu objek PPN. Mengapa materi objek PPN ini penting? Karena materi ini akan memberikan fondasi pemahaman PPN pada materi-materi berikutnya. Oh ya, di video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan konsep lain, misalnya tentang konsep mekanisme pemungutan PPN dan konsep pengusaha kena pajak. Link video tersebut saya cantumkan dalam kolom deskripsi. Objek PPN ini di Undang-Undang PPN tahun 1984 ini diatur dalam 4 bagian, yaitu di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN tahun 1984, pasal 16C Undang-Undang PPN tahun 1984, dan pasal 16D Undang-Undang PPN tahun 1984. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu objek PPN yang diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Di bagian ini atau di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN ini terdapat 8 objek PPN, yaitu yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian impor barang kena pajak, kemudian penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kemudian pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kemudian ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan yang terakhir adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Berikut ini adalah ilustrasi dari 8 objek tersebut agar kita mudah memahaminya. Misalkan di sini ada suatu batas wilayah seperti ini. Nah, yang bagian bawah itu adalah dalam daerah pabean atau dalam negeri, dan yang bagian atas itu adalah luar daerah pabean di luar negeri. Nah, objek PPN itu yang pertama adalah penyerahan BKP atau barang kena pajak di dalam daerah pabean, nah, yang dilakukan oleh pengusaha ya. Walaupun tadi di pasal 4 ayat 1 huruf A-nya itu disebut pengusaha, tetapi pengusaha itu nantinya harus menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua adalah penyerahan di dalam daerah pabean juga oleh pengusaha kena pajak, tetapi yang diserahkan adalah jasa kena pajak. Nah, baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang diserahkan di dalam daerah pabean oleh pengusaha itu dikenakan tarif PPN 10%. Jadi kedua objek ini akan dikenakan PPN apabila memenuhi syarat. Yang pertama, dilakukannya di dalam daerah pabean tentu saja. Yang kedua, yang diserahkannya adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian yang menyerahkannya adalah pengusaha kena pajak atau pengusaha yang seharusnya sudah menjadi pengusaha kena pajak. Nah, objek berikutnya adalah terkait dengan impor, yaitu impor barang kena pajak, kemudian pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan yang ketiga adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ketiga jenis impor ini, dalam tanda petik, itu dikenakan tarif 10%. Tetapi bedanya dengan dua yang pertama tadi adalah dalam hal impor BKP, JKP atau BKP tidak berwujud, ini tidak disyaratkan siapa yang melakukannya. Jadi di sini siapapun yang melakukannya akan tetap dikenakan PPN dengan tarif 10%. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan ekspor. Yang pertama adalah ekspor barang kena pajak, yang kedua adalah ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga adalah ekspor jasa kena pajak. Semua ekspor ini akan dikenakan tarif PPN sebesar 0%, jadi bukan 10%. Tetapi dengan syarat yang melakukannya adalah pengusaha kena pajak. Dan untuk JKP khusus, ini tidak semua jasa kena pajak, tetapi ada pembatasan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan terkait jenis-jenis jasa kena pajak yang bisa dikenakan tarif 0% atas ekspor jasanya. Nah, jadi itu gambaran
secara keseluruhan objek PPN. Jadi ada 3 kelompok sebenarnya, yaitu penyerahan di dalam daerah pabean, kemudian impor, baik barang kena pajak atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dan yang ketiga adalah kelompok ekspor, yaitu ekspor BKP atau JKP ya, dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Perhatikan di situ untuk ekspor tarifnya 0%. Tetapi kalau untuk impor 10% dan untuk penyerahan dalam negeri juga 10%. Ini menunjukkan bahwa PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi yang dikenakan PPN itu adalah hanya atas konsumsi di dalam negeri. Konsumsi di luar negeri atau di luar daerah pabean itu pada prinsipnya tidak dikenakan PPN. Nah, kita masuk ke bagian kedua dari objek PPN, yaitu yang diatur di pasal 16C Undang-Undang PPN, yaitu yang namanya kegiatan membangun sendiri atau biasa disingkat KMS. Nah, kegiatan membangun sendiri ini merupakan objek PPN dengan catatan dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Jadi misalnya kalau saya membuat rumah untuk keperluan saya sendiri atau keperluan keluarga saya, bukan membangun rumah dalam rangka saya melakukan kegiatan usaha, misalnya sebagai pengembang, developer, atau sebagai pengusaha konstruksi. Kemudian yang melakukannya orang pribadi atau badan. Kemudian yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, sama saja. Kemudian yang batasannya dan tata caranya diatur oleh keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan. Pertimbangan dikenakannya PPN membangun sendiri adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN. Contoh, untuk menghindari PPN ketika membeli rumah dari pengembang, seseorang mungkin merasa lebih baik membangun sendiri rumahnya sehingga tidak kena PPN. Jadi dengan adanya PPN atas KMS ini, maka terdapat keadilan atau persamaan perlakuan, di mana baik membeli rumah dari pengembang maupun membangun sendiri rumah tetap dikenakan PPN. Adanya batasan yang diatur keputusan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri Keuangan adalah untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan bangun sendiri ini. Jadi tidak setiap kegiatan bangun sendiri dikenakan PPN karena ada batasannya, yang pada umumnya batasannya itu adalah dalam bentuk luas bangunan yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Baik, yang terakhir ini adalah bagian ketiga dari objek PPN yang diatur di pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu yang namanya penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, syaratnya adalah dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Jadi kalau yang melakukannya bukan pengusaha kena pajak, bukan objek PPN atau tidak dikenai PPN. Kemudian ada pengecualiannya, yaitu untuk aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPN. Nah, pasal 9 ayat 8 huruf B Undang-Undang PPN ini adalah barang kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pasal 9 ayat 8 huruf C Undang-Undang PPN ini adalah aktiva berupa kendaraan bermotor dalam bentuk sedan atau station wagon. Nah, jenis barang kena pajaknya antara lain misalnya mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau barang kena pajak lain yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Jadi bedakan dengan persediaannya. Kalau menjual persediaan, itu adalah tujuannya memang sejak semula untuk dijual. Tapi dalam konteks pasal 16D ini adalah aktiva yang menurut tujuan semula memang tidak untuk diperjualbelikan. Tetapi karena sesuatu hal, suatu saat mungkin dijual. Misalnya barangnya seperti peralatan sudah usang sehingga harus dijual. Nah, atas penyerahan oleh pengusaha kena pajak dikenai PPN. Dan pengusaha kena pajak tersebut harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar 10%. Ya, jadi barang kena pajak ini sifatnya bukan merupakan persediaan, karena kalau persediaan tetap dikenakan PPN, tetapi ruang lingkupnya masuk ke pasal 4 ayat 1 tadi di atas. Kalau persediaan memang dimaksudkan untuk dijual, tetapi di pasal 16D ini adalah bukan untuk dijual aktivanya. Nah, demikian penjelasan singkat saya tentang objek PPN, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe channel saya ini,
Kemudian juga jangan lupa like dan share ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video saya berikutnya. Salam.